وأصحابه ينابع العلوم والحكم أما بعد. Janabatul mukarramin wal mukarramat, para kiai, para nyai, para jemaah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita pada Allah, sisa umur kita yang diberikan Allah kita gunakan untuk melaksanakan sholat jamaah, kita gunakan untuk ngaji. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa saja baik laki-laki, perempuan, orang kaya, orang tidak punya, pejabat, rakyat, kanas niyatuhu yang mana keadaan niatnya, tujuannya menjadi rakyat, menjadi pejabat, menjadi orang yang beriman, menjadi pedagang, menjadi petani, pengusaha, karyawan, pegawai sipil dan lain sebagainya. Al-akhirata, tujuannya adalah akhirat. Maka ketika ada orang punya profesi, punya ibadah, punya pekerjaan, dan setiap langkah kakinya, setiap ucapannya, setiap gerakannya tujuannya adalah akhirat. Walaupun kelihatannya adalah pekerjaan dunia, tapi diniati untuk akhirat, tidak untuk mengumpulkan harta dunia. Maka jama'allahu, maka Allah akan mengumpulkan samlahu, perkara-perkara yang tersirat. Maka rezekinya akan datang sendiri dengan penuh keberkahan. Kadang ada kiai, dia hanya mengajarkan santrinya, tapi kehidupannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuannya adalah akhirat. Tujuannya tidak untuk mengumpulkan harta dunia. Tapi walaupun kelihatannya amal akhirat, ibadah di masjid, tapi tujuannya bukan karena akhirat, tujuannya karena ingin disanjung oleh orang lain, tujuannya ingin dihormati oleh orang lain, tujuannya supaya naik jabatannya. Maka
akan sia-sia. Tapi kalau tujuannya adalah akhirat, walaupun kelihatannya adalah pekerjaan duniawiya, maka Allah akan mengumpulkan perkara-perkara yang terserak. Akan didatangkan teman-teman yang baik, akan didatangkan harta-harta yang berkah, akan didatangkan ilmu-ilmu yang manfaat barokah. Kalau tujuannya adalah lillahi ta'ala, tujuannya adalah karena Allah, tujuannya karena akhirat. Wa ja'ala, dan Allah akan menjadikan khinahu, pada kekayaannya, fi qalbihi, di dalam sanubarinya. Jadi orang yang tujuannya akhirat akan merasa cukup dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kekayaan di dalam hatinya, karena kekayaan yang sesungguhnya bukan ghinal mal, tapi ghinan nafs. Bukan kaya harta, tapi kaya hatinya. Karena sekarang banyak sekali orang yang sudah kaya tapi hatinya masih serba kekurangan, sudah kecukupan tapi masih korupsi di mana-mana. Ini karena tujuannya bukan akhirat, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia. Walaupun jabatannya sudah tinggi, penghasilannya sudah banyak, masih saja korupsi uang rakyat. Wa atas dunia, dan dunia akan datang dengan sendirinya. Ini rohimatan, dengan keadaan rendah. Jadi harta yang datang padanya pun dianggap rendah oleh dirinya, dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Sehingga ketika ingin melepaskan dunia yang dimilikinya, ini tidak berat. Tapi sebaliknya, wa mangkanat niyatuhud dunya, barang siapa yang tujuannya, niatnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan serai-beraikan segala urusannya. Temannya akan berpisah, kadang istrinya berpisah, minta cerai dan lain sebagainya. Kenapa? Salah niat. Tujuannya adalah dunia. Tujuan dunia itu bukan hanya ingin duit, bukan, ingin disanjung, ingin dihormati. Nah, ini juga dunia. Pokoknya siwa Allah adalah dunia. Kalau tujuannya bukan karena Allah, itulah dunia. Walaupun bukan berupa materi, bukan berupa duit. Jadi orang yang tujuannya karena dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya, segala perkaranya, akan hancur, akan cerai-berai ketika tujuannya sudah salah. Wa ja'ala faqrahu, dan Allah akan menjadikan kefakiran baina ainaihi, di antara kedua matanya. Jadi ketika tujuan kita bukan karena akhirat, tujuan kita karena dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya.
Jadi kelihatannya duitnya mah banyak, tapi masih kurang. Jadi di depan matanya masih kurang. Sudah punya ini, ingin itu, punya ini, ingin itu, ini. Tidak ada cukupnya ketika tujuannya adalah dunia. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam akhir hadisnya, wala ya'ti minad dunya, dunia tidak akan datang kepada seorang illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tujuannya hanya menjemput rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kerja keras, tapi belum tentu kita menjadi orang yang kaya raya, belum tentu. Karena walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah. Dunia, harta tidak akan datang kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan di dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Jadi dunia itu sebenarnya bukan tempat kenikmatan yang sebenarnya, karena dunia itu bukan nikmat tapi mata. Mata itu kalau dalam tafsir Jalalain dijelaskan ay ma yutamatta'u fihi qalilan thumma yafna sari'an. Jadi ay ma yutamatta'u fihi qalilan, sesuatu yang diambil kesenangan, keenakan, kelezatan yang sebentar, sedikit saja. Paling 50 tahun, 60 tahun kadang makan sudah pilih-pilih. Makan daging, darah tinggi. Makan kacang, asam urat. Makan gorengan, kolesterol. Jadi gak ada yang dimakan. Jadi pilih-pilih kenikmatan yang sebentar. Bayangkan sari'an, dan mata itu, dunia itu akan hilang dengan cepat. Ketampanan, kecantikan, kekayaan pun tidak lama, tidak abadi. Maka kita harus tata niat kita, kita harus luruskan niat kita, kita latih. Walaupun kadang niat kita melenceng, memang namanya juga wataknya manusia, tapi kita harus berlatih kembali, ditata niatnya kembali. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun tingkah laku kita niatkan karena Allah, niatkan karena untuk menggapai pahala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu hadis yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahul wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi